Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Bu Sugiyarti, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Surabaya dari SD Al Iksan. Perkenalkan, nama saya Muji Triandoyo dari SDN Rangka 6, Surabaya. Perkenalkan, saya Wisma Mardika Wulansari dari SDN Tambak Sari 3. Hari ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik yang nantinya akan dipraktikkan oleh Pak Muji Triandoyo sebagai supervisor, kemudian Bu Wisma Mardika sebagai coach, dan saya sendiri sebagai coaching. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Pak Muji. Baik, terima kasih Bu Sugiyarti. Bu Wisma sebagai coach. Bagaimana kabarnya Bu Wisma? Baik Pak Muji. Alhamdulillah, hari ini Bu Wisma akan melaksanakan kegiatan coaching bersama dengan Bu Sugiyarti. Sudah siap Bu Wisma? Siap Pak. Baik, Bu Wisma, sebelum melaksanakan coaching, saya akan mengadakan 3 pertanyaan. Yang pertama, Bu Wisma, untuk rubrik penilaian persiapan coaching, apakah sudah disiapkan? Sudah Pak. Apa saja Bu untuk rubrik penilaiannya? Ya, rubrik penilaiannya ada alur tirta, di mana nanti proses dari coaching tersebut sesuai dengan alur tirta, kemudian ada kemitraan atau proses kreatif, kemudian kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan pertanyaan yang berbobot. Baik, terkait kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Bu? Coaching yang ingin dikembangkan ya ini adalah mendengarkan dengan aktif, mendengar yang aktif, kemudian pertanyaan yang berbobot, seperti itu Pak. Baik, untuk kompetensi yang spesifik ingin diobservasi pada coaching untuk hari ini? Mungkin pendengar yang aktif, yang spesifik, jadi mendengarkan apa keluh kesah dari coach tersebut. Baik, terima kasih. Untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin diinginkan, seperti apa Bu? Oke, indikator yang ingin dicapai sesuai dengan alur tirta tentunya Pak. Jadi sesuai dengan alur tirta, kemudian aktif mendengar, terus pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti Baik, itu. terima kasih. Untuk selanjutnya, saya persilakan Bu Wisma melakukan coaching kepada Bu Sugiyarti. Silakan Bu Wisma. Oke. Terima kasih Pak Muji. Bu Sugiyarti, Ye, sudah siap nggih? siap. Temanya tentang pengumpulan administrasi. Temanya tentang pengumpulan administrasi pembelajaran. Oke. Assalamualaikum Bu Wisma. Waalaikumsalam Bu Sugiyarti. Nggih, monggo Bu Apa Sugiyarti. Terima kasih Bu Wisma. Apakah Bu Wisma ada waktu sebentar? Oh, nggih, ada Ibu. Monggo. Jenengan sehat hari ini? Alhamdulillah saya sehat Bu. Bu Wisma juga sehat? Alhamdulillah Bu Sugiyarti, hari ini saya sehat. Alhamdulillah. Nggih, Nggih, begini Bu. Saya boleh nggih. cerita ya Bu ya. Saya boleh curhat nggih Bu nggih. Nggih, monggo. Pripun Nggih. Bu Sugiyarti? Ya, beberapa hari ini kan saya tidak bisa tidur ini Bu. Saya Wah, kepikiran masalah ini Bu. aduh kok sampai kepikiran ini Bu Arti. Bagaimana Bu Arti? Nggih. Ada apa ini sama panjenengan? Gini loh Bu. Permasalahannya itu adalah pada saat bulan 7 kemarin kita kan sudah Nggih, mengadakan rapat. Kemudian nggih, jenengan itu menunjuk saya untuk menjadi ketua tim kurikulum, di mana nggih, benar saya sekali.
Iya, tidak bekerja sendiri. Saya punya teman 2 dalam tim saya itu. Nah, permasalahannya ini, habis ini kan kita rapotan, Bu. Nggih. Habis ini juga ada supervisi akademi biasanya dari pengawas. Ini kebanyakan rekan-rekan guru itu sampai sekarang itu belum mengumpulkan. Hanya beberapa saja dari mereka yang sudah mengumpulkan. Seperti itu, Bu Wisma. Oh, seperti itu. Jadi, ini teman-teman, ini masih banyak yang belum mengumpulkan administrasi ngoten nggih, Bu Sugiyarti. Nggih, betul. Nggih, nggih. Dari pembicaraan Bu Sugiyarti ini, kira-kira tujuan apa yang Bu Sugiyarti inginkan? Tujuan saya itu ingin supaya ini Bu, apa ini namanya guru-guru itu semua segera mengumpulkan dengan tepat waktu, Bu. Nggih, nggih. Soalnya belum pada mengumpulkan nggih, Bu, nggih. Iya, betul. Nggih, nggih. Nah, baik Bu Arti. Ini biasanya Bu Arti, apa yang eee, biasanya, bisa Bu Arti jelaskan, apa yang selama ini Bu Arti lakukan, jika mengalami kendala seperti ini tuh bagaimana Bu Arti? Nggih. Jadi kalau saya mengalami kendala seperti ini, Bu, Mhm, biasanya saya itu sama tim kurikulum itu langsung mendatangi teman-teman guru itu yang belum mengumpulkan. Saya tanyakan kepada mereka apakah ada kendala kok sampai belum mengumpulkan itu bagaimana gitu. Kemudian saya juga bertanya tentang kesulitan mereka mengerjakan mhm, mhm, mhm. bagian mana yang mereka belum mampu mereka kerjakan. Sudah seperti itu, Bu. Nah, ini saya ingin tahu, sejauh ini apa saja yang sudah Bu Arti lakukan? Kira-kira hal tersebut sudah Bu Arti lakukan apa belum? Yang barusan Bu Sejauh Arti. sudah, Bu. Sejauh ini sudah Oh, saya lakukan berarti kurang itu lebih sudah. hampir 3 tahun. Nggih, sudah. Oh, nggih sudah pernah Bu Arti lakukan nggih. Nggih, Nggih. nggih. Kalau begitu, kalau boleh saya tahu Bu Arti, sudah berapa persen Bu Arti yang sudah mengumpulkan administrasi ke Bu Arti? Oke. Guru kita itu kan ada sekitar 40 orang, Ibu, nggih. Nggih. Jadi sekitar kalau orang sekitar orang 10-an itu baru dapat sekitar 40% atau 45%, sekitar segituan, Bu. Nggih. Oh, masih banyak ya, Bu, ternyata? Iya, masih banyak ini, Bu, yang belum mengumpulkan. Inilah yang saya bingungkan, Bu. Nggih. Jadi Bu Arti ini sebagai koordinator kurikulum ini sangat resah nggih tentunya. Iya, resah Untuk hal khawatir ini saya, Bu. Nggih. untuk hal ini, apakah sudah pernah terjadi apa belum, Bu, sebelumnya, hal seperti ini? Sudah, Bu. Sudah terjadi dan ini sudah ketiga kalinya. Makanya saya bertanya sama Ibu apa yang harus saya lakukan gitu, Bu. Nggih, 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 baik Bu Arti. Bu Arti punya tim? Nggih, Ada punya tim tim ya? saya, Nggih, ada, Bu, tadi 2, 1 sama saya berarti jumlahnya 3. nggih, nggih. Nggih. Berarti ada tim nggih, jumlah Bu Arti, jumlah guru yang kita miliki sudah sekitar 45 ya? Hmm, Jadi untuk tim kurikulum itu kira-kira berapa persen ya, Bu, ya? kalau Oh, untuk saat ini dengan 3 orang hanya 40, Bu, nggak sampai, Bu, mmm, 30 dari jumlah guru, Bu, kurang itu saya rasa, Bu. oh nggih. Nah, itu kira-kira kan masih ada hambatan ya, Bu, ya. Kira-kira Bu Iya, Arti memiliki strategi apa untuk, mengatasi hambatan tersebut? gini, Bu. Seperti. Strategi saya itu selama ini tuh ternyata saya mengamati, Bu, ada 4 guru eh, saat mengerjakan itu mereka tuh diam-diam itu ternyata cakap, cakap, kemudian Mmm, mereka tuh lebih teliti.
dalam pengerjaan, dan mereka juga mengerjakan pada saat kita kasih tugas bulan 7 itu, bulan 8 itu mereka sudah mengumpulkan 4 orang ini, Pak Joko, Bu Irma, Pak Budi, dan Bu Indah itu, Bu. Nah, saya ingin 4 orang ini eh, dimasukkan ke dalam tim saya. Jadi yang semula tim saya 3 orang itu menjadi 4 orang, Bu. Itu strategi saya, Bu. Yang Nah, pertama, yang kedua, kemudian saya ingin Bu Wisma ini juga berkoordinasi lagi dengan guru-guru supaya oke. pengumpulan itu lebih cepat lagi. Ngoten, Bu. Strategi saya itu seperti Wah, itu. nggih, Bu Arti. Wah, berarti sudah ada tambahan 4 orang nggih, Bu Arti. Nggih, Kira-kira nggih, kalau itu diizinkan, Bu. Ya, berapa? siap, Nggih, nggih. Berarti untuk Ibu siapa tadi, Bu Arti? Bu Indah, Nggih, Pak Bu Joko, Indah. Pak Nggih, Budi, dan dan Bu nggih, Irma. nggih. Berarti bisa nggih, Bu Arti nggih. Keren, Bu Arti nggih. Nggih, nggih, Berarti tapi berarti sudah dapat penambah kekuatan ya, Bu Arti ini? ya pastinya Insya Allah Nggih, nanti kalau bertambah menjadi 7 orang, mungkin nggih. saya bisa menjadi 80 sampai 85% Bu dari kekuatan saya tersebut. Baik, benar-benar Bu Arti. Nah, sekarang bagaimana nih perasaan Bu Arti setelah berbicara dengan saya? Alhamdulillah. Ternyata saya saat bercerita dengan Bu Wisma itu, saya merasakan ide-ide baru saya itu muncul, Bu. Sejauh ini yang saya stres, tidak bisa tidur, memecahkan solusi masalah ini sampai nggak enak pun apapun itu saya sampai bingung karena waktu juga mepet. Ternyata dengan begini saya merasa terbantu, Bu, dengan masalah yang saya hadapi ini, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu Arti, berarti pertemuan ini dapat menambah kekuatan Bu Arti dengan tim yang baru ya yang memiliki kekuatan di mana dapat mensukseskan supervisi pembelajaran tersebut sehingga nantinya Bu Arti akan lebih mampu lagi mengkoordinir teman-teman untuk mengumpulkan administrasi sekolah. Iya, Ngoten nggih. nggih Bu Arti? Nggih, Bu. Nggih, Bu. Betul, betul, nggih. Nggih. Terima kasih, Bu. Nggih, nggih. Terima kasih atas semuanya dari Bu Wisma. Karena dengan bicara tadi saya menemukan ide-ide luar biasa yang tiba-tiba muncul sendiri. Semangat ya Bu Nggih, Arti. nggih, terima kasih Bu Wisma. Semoga Bu Wisma sehat selalu. Nggih pun Bu, saya mau pamit Bu. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah luar biasa. Bu Wisma dan Bu Giarti akhirnya menemukan solusi terkait dengan proses coding yang sudah dilakukan. Baik, Bu Risma, pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, apa saja, Bu? Tentunya sesuai alur tirta nggih Pak nggih. Alur tirta, kemudian proses kreatif, kehadiran penuh dan mendengarkan aktif, terus pertanyaan yang berbobot. Alhamdulillah. Tadi ketika saya menyimak dan mengamati, alhamdulillah ya alur tirtanya sudah kelihatan, sudah tampak. Jadi kalau ini saya nilai tentang antara 1 sampai dengan 10, Bu Wisma ini sudah 8 ya, 8 skala 8, jadi luar biasa. Untuk Terima kasih selanjutnya, Pak. Bu Wisma, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Nah, mungkin lebih ke pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Karena dengan pertanyaan berbobot juga akan lebih mengetahui tujuan dari coach ini tadi untuk apa ya, untuk memberikan seperti inginnya arahnya itu kemana dari tujuan coaching itu tadi. Jadi pertanyaan berbobot yang masih
masih harus ditekankan seperti itu. Baik, terima kasih Bu Wisma, terima kasih Bu Yarti yang sudah berkolaborasi melaksanakan health coaching. Alhamdulillah, setelah ini Bapak Ibu bisa kembali lagi ke aktivitas dan nanti saya tunggu progresnya setelah melaksanakan apa yang tadi coachingnya. Terima kasih semuanya, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Terima kasih, Sama-sama, Pak. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan untuk sesi yang kedua ini, saya Wisma Madika Wulansari sebagai observer. Kemudian coach pada sesi kedua ini ada Ibu Sugiyarti. Dan yang ketiga, coach pada sesi yang kedua ini ada Bapak Muji. Nggih, saya sapa dulu nggih. Assalamualaikum Ibu Sugiyarti dan Bapak Muji. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wisma. wabarakatuh, Bu Wisma. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat. Apakah panjenengan berdua sudah siap Sampun, monggo Bu, siap. siap. proses coaching? Oke, nggih. Sebelum kita mulai untuk pra coaching pada pagi hari ini, saya mau menanyakan sesuatu untuk Bu Sugiyarti, nggih. Ibu Sugiyarti, sehat hari ini? Nggih, siap, Bu. Nggih. Alhamdulillah sehat. Baik, untuk Ibu Sugiyarti, pertanyaan yang pertama terkait dengan rubrik penilaian apa saja ini, Bu, pada proses Rubrik, coaching sesi kedua ini? ya, rubrik penilaiannya nanti akan sesuai dengan pengembangan alur cerita yang akan saya bawakan. Oke. Kemudian kompetensi yang ingin dikembangkan apa nggak Ibu Sugiyarti? Kompetensi yang sedang saya kembangkan yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh. Kemudian saya ingin menjadi pendengarkan aktif. Yang terakhir, saya ingin memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Oke. Kemudian kompetensi spesifik mana ini Bu Sugiyarti? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama adalah saya ingin menjadi mendengarkan aktif bagi coach saya. Kemudian yang kedua, saya ingin memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya juga. Oke, baik. Pertanyaan terakhir untuk Bu Sugiyarti, indikator pencapaian yang Ya, ingin Bu. dikembangkan itu seperti apa, Ibu? Indikator dari ketercapaian dan tujuan pengembangan saya itu adalah saya ingin coach saya itu dapat menemukan solusi atau langkah-langkah dari permasalahannya tersebut dengan jalan kita berdiskusi tersebut, Ibu. Oke. Baik, terima kasih Bu Sugiyarti. Monggo, mari kita mulai kegiatan coaching pada pagi hari ini. Untuk Ibu Sugiyarti selaku coach dan Bapak Muji selaku coach, saya persilakan. Terima kasih Bu Wisma. Assalamualaikum Bu Sugiyarti, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muji. Selamat pagi, silakan masuk Pak Muji. Bu Sugiyarti, apakah hari ini ada waktu saya mau konsultasi sebentar, Bu? Nggih, monggo. Pak Muji sehat? Alhamdulillah, sehat Bu Warti. Alhamdulillah. Nggih, monggo. Ada apa ini Pak Muji? Kok kelihatannya wajahnya
seperti resah gulana. Ini ada apa, Pak? Nah, berarti di sini saya Nggih, mau nggih, konsultasi, Bu, mau sharing. nggih, Nah, beberapa hari nggih, ini ketika proses pembelajaran PJOK itu anak-anak ini nggih, kelihatannya ini minat belajarnya ini rendah, Bu. Kemudian nggih, tingkah lakunya juga masih belum sesuai dengan harapan, Bu. Seperti itu. Mohon nggih, solusinya seperti apa ya, Bu ya? nggih, nggih. Jadi saat ini anak-anak itu pembelajar minat belajar olahraganya rendah, nggih, Pak, nggih. Iya, Bu, betul ini. Jadi antusiasnya Ya, agak menurun, Bu. gitu ya. Iya, iya, iya. Eh, baik, baik. Kalau begitu kira-kira tujuan dari pembicaraan kita hari ini itu apa ya, Pak ya? Kira-kira, Pak. Tujuannya ini saya kepingin menemukan solusi, Bu. Supaya anak-anak ini nantinya ketika pembelajaran PJOK bisa Nggih. bergairah, bisa semangat dalam mengikuti pembelajaran PJOK. Kemudian anak-anak ini juga memiliki budi pekerti dan juga akhlak yang baik, Bu. Seperti itu. Nggih, nggih, nggih. Nggih, nggih. Baik, Pak Muji, baik. Kira-kira menurut Pak Muji, apa yang membuat anak-anak tersebut minatnya tuh kurang itu apa, Pak? Pada saat pembelajaran berlangsung itu apa? Menurut Pak Muji kira-kira itu. Anak-anak itu kalau PJOK itu pengennya selalu bermain sepak bola, Bu. Sedangkan di Hmm, kurikulum itu kan pembelajaran PJOK ada banyak macamnya, Bu, materinya. Ada mm-mm, permainan bola besar, ada permainan bola kecil, ada olahraga atletik, ada senam irama, ada senam lantai, ada kebugaran jasmani, dan materi kesehatan. Jadi harapan saya anak-anak ini tahu materi yang berbeda, tidak hanya setiap hari sepak bola terus seperti itu, Bu. oke. Pak Muji, saat pembelajaran olahraga atau PJOK itu kira-kira Pak Muji itu menggunakan media apa ya kalau saya boleh tahu? Nah, kalau materinya kayak kemarin ini, Bu, kan materinya tentang Nggih. permainan olahraga variasi kombinasi bola basket, Bu. Mm-mm. Nah, untuk medianya saya menggunakan bola basket dan juga bola spon. Jadi anak-anak ini Mm-mm. ada media yang digunakan untuk modifikasi. Nah, untuk di dalam kelas sebelum anak-anak keluar itu saya menggunakan gambar, Bu, gambar-gambar gerakan pada basket. Seperti itu, Bu. Dan juga Nggih, nggih, nggih. membaca buku yang ada. eh Gini Pak Muji, apakah selama ini Pak Muji itu sudah mencoba metode yang lain untuk pembelajaran PJOK itu? Metode seperti apa, Bu ya? Saya ini masih belum mengerti, Bu. Yang saya tahu yang itu saja, Bu. Mohon solusinya, Bu. Oh, mungkin bisa diajak anak-anak untuk menonton video atau bagaimana seperti itu Pak Muji? Nah, ini yang masih belum. Di kelas ini kan Hmm, LCD-nya rusak, Bu. Jadi mm-mm, mm-mm. kalau saya ingin membuat materi PPT atau lihat video ini masih belum bisa. Makanya itu saya print, Bu, gambarnya gerakan. Saya lihatkan anak-anak mengamati gerakannya. Seperti itu, Bu. Hmm, itu ya, iya, 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 iya. Kira-kira menurut Pak Muji, apakah ada cara lain atau media yang lebih menarik lagi untuk anak-anak selain melihat YouTube? Kira-kira apa Pak Muji? Nah, kalau anak ini kan sukanya bermain, Bu. Nah, ini Ya, kalau yang bisa ini buat permainan dulu anak-anak sebelum mereka melakukan ke materi inti. Jadi bermain dan bergembira, kemudian baru ke dalam pembelajaran. Seperti itu, Bu. nah, itu bisa dicoba sepertinya Pak Muji. Itu kayaknya bisa dicoba. Betul sekali itu Pak Muji. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, bagaimana rencana tindakannya Pak Muji untuk kedepannya? Rencana saya ini untuk pembelajaran
ini saya akan melakukan kolaborasi, Bu Arti. Nggih, Nah, nanti nggih, saya akan kolaborasi dengan Bu Lutfia dan juga Bu nggih. Ulin. Yang ini kan mereka juga guru PJOK, Bu. Ngajarnya kelas Ya, 6 juga, para kelas 6 dan kelas 5. Jadi saya bisa kolaborasi permainan-permainan sehingga nanti harapannya ini tidak hanya monoton, tapi ada juga oke. masukan dari beliau-beliau itu, Bu. Ya, ya, ya. Oke. Bagus sekali itu Pak Muji. Saya rasa jenengan dapat berkolaborasi bersama Bu Fia tadi dengan baik. Akhirnya nanti insya Allah minat belajar anak-anak dalam PJOK nanti akan meningkat. Seperti itu Pak Muji. Baik, terima kasih Bu Sugiyarti. Ya, Alhamdulillah akhirnya saya menemukan solusi terhadap masalah yang saya temukan. Terima kasih Bu Oke. Sugiyarti ya sudah memberikan solusi atas permasalahan saya. Nggih, nggih, nggih. Kira-kira nanti saya tunggu kabar selanjutnya Pak Muji keberatan apa tidak Oh, tidak Bu, dari jadi nanti pembicaraan kita. Oke. tidak Bu, Oke, nanti oke. akan saya sampaikan ketika saya sudah selesai melaksanakan, nanti progresnya akan saya sampaikan ke Bu Arti. Insya Allah hari Jumat besok Bu ya, saya ke Bu Arti Oke. lagi. Oke, oke. Semangat Pak Muji, nggih. Oke, Baik, sudah Pak Muji, mboten ada yang mau dibicarakan lagi. sudah Bu Arti, Alhamdulillah. Terima kasih sudah Alhamdulillah. memberikan waktu Perasaannya kesempatannya. bagaimana sekarang? Perasaannya Pak Muji. Alhamdulillah, ini sudah agak plong Bu, sudah agak plong, sudah menemukan solusi. Alhamdulillah. Tinggal nanti saya melaksanakan proses pembelajaran dan berkolaborasi dengan Bu Lutfi dan Bu Uli. Seperti itu Bu. Terima kasih Oke, banyak ya Bu semangat nggih Pak Arti. Muji, nggih. Siap Bu Nggih, Arti. sami-sami, jangan sungkan, nggih. Nggih. Oke, terima kasih Assalamualaikum Bu. Pak Muji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sehat-sehat ya Bu. Terima Nggih, sami-sami Pak Muji, kasih. nggih. Nggih. Oke. Bagus sekali. Wah, saya sampai tercengang ini Pak Muji dan Bu Sugiyarti nih. Wah, luar biasa. Oke, bagaimana Bu Sugiyarti? Lega? Nggih, alhamdulillah Bu, sampun lega Oke, plong nggih. luar biasa sekali. Oke, terkait dengan post coaching. Oke, ini ada beberapa pertanyaan untuk Ibu Sugiyati selaku coach. Yang pertama adalah Ya Bu. indikator pencapaian yang ingin dikembangkan. Oke, monggo Bu Sugiyarti. Nggih. Dari yang sudah saya kembangkan tadi bersama Pak Muji sebagai coach dan saya sebagai coach, alhamdulillah alur Tirta sudah saya lakukan dengan baik, yaitu di mana saya sudah dapat memaparkan tentang tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, yang terakhir adalah tentang tanggung jawab. Dalam alur Tirta sudah berjalan dengan baik, Ibu. Oke, luar biasa sekali Bu Sugiyarti terkait dengan nilai nilai skala untuk proses coaching pada pagi hari ini antara 1 sampai 10 saya menilai 9 untuk panjenengan karena sangat luar biasa, sangat sesuai dengan alur. Kemudian pertanyaan berikutnya ya ini adalah kompetensi yang ingin dikembangkan. Seperti apa Ibu Arti, monggo. Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin lebih memahami prosesnya alur Tirta lebih banyak lagi. Apabila saya menghadapi permasalahan-permasalahan yang berbeda, mungkin dalam pembelajaran, mungkin dalam rekan sejawat, dalam profesional, ataupun dalam hal apapun itu. Oke. Kemudian untuk indikator pencapaian yang diangkat Ibu Arti seperti apa? Monggo. Indikator indikator yang ingin saya angkat adalah saya ingin menjadikan alur Tirta itu sebagai proses yang bagus dan baik dalam setiap
menyelesaikan masalah. Oke, luar biasa sekali Bu Sugiyarti. Terima kasih Bu Sugiyarti dan Pak Muji. Oke, saya akhiri Oke, sami-sami. proses coaching pada pagi hari ini, sesi kedua. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tiba saatnya kita pada sesi praktik yang ketiga. Dengan saya Bu Sugiyarti sebagai supervisor, kemudian Pak Uji sebagai coach, dan Bu Wisma Mardika sebagai coach. Mari kita saksikan pada seksi praktik yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Garti. Bagaimana kabarnya Pak Muji? Alhamdulillah, baik Bu Garti. Oke. Sebelum melakukan coaching, saya akan melakukan beberapa pertanyaan Pak Muji. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Baik tentang nanti penilaian Pak Muji sebagai coach dan sebagai coach untuk Wismanya. Saya akan mengamati sesuai dengan peran coach dan coach sesuai petunjuk dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta? Apa belum? Baik. Yang pertama yang mau saya tanyakan adalah kompetensi apa yang sedang Bapak kembangkan? Baik. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama, kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua, mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu pertanyaan yang berbobot. Baik. Dengan tidak meninggalkan prinsip coaching ya Pak ya, Iya, betul yaitu sekali. kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Untuk yang kedua adalah yang perlu saya tanyakan lagi adalah kompetensi mana yang spesifik yang ingin dikembangkan Pak Muji? Kompetensi yang spesifik yaitu mendengarkan aktif dan juga pertanyaan berbobot. Baik Pak Muji. Untuk yang ketiga adalah indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang akan dikembangkan oleh Pak Muji, kira-kira yang bagaimana Pak? Saya pengennya ini untuk coachingnya dapat menemukan solusi terkait dengan permasalahan yang dihadapi dan juga bisa melakukan kegiatannya sesuai dengan tanggung jawabnya, Bu. Seperti itu. Oke. Ya, terima kasih Pak Muji. Baik Pak Muji, demikian praobservasi kita pada hari ini. Saya nanti akan mengamati Pak Muji dan coachingnya. Silakan Pak Muji, monggo dipraktekkan. Ya, terima kasih Bu Arti. Selamat pagi Bu Wisma. Selamat pagi Pak Muji. Bagaimana Baik, Pak Muji? Baik Pak Muji. Oke, langsung saja nggih Pak. Saya sebagai coach-nya. Iya, silakan Bu Wisma, bisa mulai. Assalamualaikum Pak Muji. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Wisma. Oke. Bapak repot apa tidak? Saya mau ganggu sebentar ini. Alhamdulillah ini agak longgar Bu. Sudah selesai tadi mengajarnya. Silakan kalau mau sharing atau diskusi. Ini Pak, ini saya lagi pusing ini Pak. Terkait dengan minat membaca murid-murid saya ini kok sedikit menurun ya Pak ya. Saya mau ini Pak, mau bercerita dengan panjenengan ini Pak.
Oh ya, tujuannya Kira-kira kira-kira, kenapa ya, Pak ya? oh ya, Nggih. Terus tujuannya bagaimana? untuk hari ini, Bu Wisma ketemu dengan saya. Apa yang ingin didiskusikan, Bu? Nggih. Ini saya ingin berdiskusi tentang ini loh, Pak. Bagaimana caranya biar anak-anak ini rajin membaca ngoten niku lho, Pak. Oh, jadi anak-anak ini kenapa, Bu ya? Untuk Nggih. daya membacanya rendah. Iya, bener, Pak. Jadi saya itu pusing mikirin ini kok kenapa jadi menurun, jadi nggak pengen baca seperti itu kayak ya udahlah seperti itu kayak males gitu itu loh, Pak. Oh, Saya bingung ini Pak gimana ini iya. anak-anak ini. Kira-kira anak-anak ini apakah ada hambatan dalam membaca ketika di kelas? Hmm, sepertinya ini saya mengamati anak-anak ini Pak kurang menarik membaca buku yang mungkin cara mereka membaca buku itu kurang menarik ngoten niku lho, Pak. Jadi kayak mereka itu nggak antusias untuk membacanya. Kemudian, apa namanya, jadi kayak monoton aja buku-buku bacaan atau apa yang mereka baca itu mungkin kurang menarik. Jadi kayak seperti itu-itu aja ngoten niku lho, Pak. Kalau Bu Wisma mengamati, kira-kira dari skala 1 sampai 10, minat anak-anak membaca itu di skala yang keberapa, Bu? Dari 8,5 ini sekarang turun menjadi 6 Pak, kira-kira, Pak. Oh, berarti ini turunnya lumayan, Bu ya. Kira-kira, Lumayan, Pak. iya, Bu Wisma apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi agar minat membaca anak ini bisa naik lagi? Apa yang bisa dilakukan, Bu Wisma? Awalnya itu saya mikirnya itu, apa ini ya, Pak, ya, karena, mmm, medianya juga cuma itu-itu saja. Jadi saya berpikir mungkin saya harus mempunyai inovasi dalam memodifikasi media pembelajaran membaca ngoten, Pak. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, di kelas itu kan ada pojok baca nih, Pak. Pojok bacanya itu hiasannya itu sudah 1 tahun yang lalu, Pak, mungkin. Mungkin ada agak-agak apa ya, agak-agak sudah lungsep gitu ya, Pak, ya, sudah berdebu dan, mungkin perlu pembaruan supaya mungkin anak-anak ini lebih menarik untuk mengambil bukunya di pojok baca yang ada di kelas itu, Pak. Soalnya itu sudah hiasan-hiasan yang sudah lama seperti itu, Pak Muji. Kemudian untuk yang ketiga ini saya masih, apa namanya, terngiang-ngiang tapi belum pernah saya praktekkan ini tentang, bacaan digital ini, Pak. Ini saya juga baru tahu tentang bacaan digital itu, cuma saya belum pernah mendalami secara langsung tentang bacaan digital, seperti itu Pak Muji. Bagaimana Pak? Alhamdulillah, ini Bu Wisma sudah menemukan ya, ada 3 solusi yang sudah diangan-angan Bu Wisma. Nah, Iya, terkait dengan bacaan, Bu, ini kan bisa akses tadi yang di digital, di perpustakaan digital itu anak-anak juga bisa untuk aksesnya. Wisma bisa memfasilitasi. Nah, terkait untuk pelaksanaan, kira-kira Bu Wisma ini membutuhkan siapa, kolaborasi dengan siapa agar bisa mencapai tujuan yang sudah diharapkan oleh Bu Wisma itu. tentunya saya mungkin, berkolaborasi dengan tim perpus sekolah juga ya Pak ya. Jadi kan, Mbak Rini yang ada di, apa, perpus itu kan lebih paham mungkin terkait dengan, bacaan digital seperti itu. Nanti aksesnya seperti apa dan sebagainya gitu. Mungkin juga nanti dibantu dengan Bu Sugiarti yang sudah, melalang buana ini tentang literasi itu nanti saya perlu sekali motivasinya, bantuan dari Bu Sugiarti tentang bagaimana, pengaplikasian dari, apa namanya,
bacaan digital ini tadi ya Pak ya. Alhamdulillah, berarti sudah menemukan ya Bu Arti dan juga Bu Rini nanti yang dijadikan untuk rekan dalam berkolaborasi Bu Risma. Kira-kira Bu Risma kapan pelaksanaannya? Nah, ini Pak. Ini pemikiran saya biar anak-anak itu jadi terbiasa membaca ini bagaimana nggih Pak. Kalau kayak sebelum pembelajaran ngoten niku saya sisipkan membaca dulu. Jadi ketika saya sisipkan membaca dulu nanti di akhir anak-anak bisa mengumpulkan apa yang sudah dia baca kemudian saya memberikan sebuah reward kayak tempelan berbintang seperti itu, ngoten niku, Pak. Jadi setiap hari anak-anak akan, kayak apa ya, Pak, ya, kayak, "Oh oh, wah iya Bu, saya mau membaca," gitu. Saya jadi, apa namanya tadi, membaca apa gitu, nanti saya kasih reward kayak bintang, ngoten-ngoten niku, Pak. Atau stiker-stiker yang bermacam-macam yang favoritnya anak-anak zaman sekarang ini, anak-anak lagi booming ini, Pak. Alhamdulillah, luar biasa ide Bu Risma. Nah, ini salah satu motivasi ekstrinsik yang bisa dikembangkan. Adanya reward kepada siswa yang aktif sebagai motivasi agar anak-anak bisa lebih motivasi. Oke, luar biasa Bu Risma. Alhamdulillah, solusinya untuk meningkatkan minat baca sepertinya sudah ketemu Bu Risma. Kemudian Iya, Pak. untuk pelaksanaannya juga rencana sudah ketemu, siapa yang akan mendampingi Bu Risma juga sudah ada. Semoga Bu Risma bisa mempraktekkan untuk kegiatan literasinya. Bu Risma, bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching untuk hari ini? Saya merasa lega Pak Muji, karena saya punya gambaran dari permasalahan saya ini tadi tentang, minat membaca anak-anak ini yang cukup kurang. Jadi saya merasa, ada titik terang di mana nanti saya bisa melaksanakan strategi-strategi yang tadi sudah dalam angan-angan saya, seperti itu Pak. Alhamdulillah, sudah plong Bu ya, sudah ketemu ya. Alhamdulillah, Iya luar Pak. biasa. Semoga Bu Risma nanti bisa mengaplikasikan kegiatannya dan anak-anak bisa lebih semangat lagi. Terima Baik, kasih Bu Risma. makasih. Makasih ya Pak Muji. Sama-sama Bu Risma. Selamat beraktivitas kembali ya. Nanti kira-kira Makasih Pak. kapan Bu Risma bisa sharing lagi untuk hasil daripada penerapannya, Bu? Besok pagi itu sepertinya sudah mau saya terapkan, Pak. Jadi nanti kita lihat perkembangannya 1 minggu ke depan ya, Pak. Nanti saya setelah saya menerapkan dan membiasakan anak membaca dalam pelaksanaan itu tadi, nanti kita sharing lagi ya. Nanti saya menemui Pak Muji lagi. Ya, baik, Risma. Oke, selamat beraktivitas. Semoga semuanya senantiasa lancar dan juga sehat. Terima kasih, Bu Terima Risma. kasih Pak Muji. Monggo. Sama-sama. Baik, terima kasih. Saya kembali lagi ke Bu Arti. Masih unmute, Bu Arti. Berarti Suaranya unmute. suaranya unmute berarti. Oke. Oke, Oh, masuk. lepas. Oke. Masuk. Masuk, Bu. Masuk. Cek. Oke. Baik, Pak Muji. Bagaimana tadi observasinya sudah berjalan cukup baik? Nggih, Pak Muji, nggih? Ya, Alhamdulillah lancar, Bu. Oke. Jadi nantinya setelah saya amati Pak Muji tadi, Coach dan Coach, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan Pak terkait dari observasi tadi. Baik, yang pertama yaitu yang perlu saya tanyakan adalah apa saja yang Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan.
Baik, tadi yang tercapai yang indikator itu yang pertama saya menerapkan sesuai dengan alur tirta, Bu. Jadi tujuannya sudah ada, identifikasinya ada, rencana aksi dan juga tanggung jawab, dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip daripada coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Alhamdulillah sudah terlaksana dan muncul di coachingnya, Bu. Oke. Baik, dari catatan saya tadi sudah melihat Pak Muji itu sudah melakukan alur tirta dari mulai dari tujuan, kemudian melakukan identifikasi serta rencana aksi dan tanggung jawab. Di sini alur tirta yang sudah dibawakan Pak Muji sudah, alhamdulillah sudah sangat bagus sekali. Menurut saya sebagai observer sudah baik. Jadi alur tirtanya itu sudah nampak gitu Pak Muji. Dan Pak Muji itu dapat memberikan pertanyaan berbobot kepada coach untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, selanjutnya pertanyaan, boleh Pak Muji saya bertanya lagi Pak Muji? Boleh, berarti ya. Alhamdulillah. Terima kasih sudah Oke, direfleksi. iya. Kira-kira kompetensi apa Pak yang ingin lagi dikembangkan oleh Pak Muji habis ini? Nah, kompetensinya ini yang saya ingin kembangkan untuk mendalami ya, terkait dengan alur tirta agar lebih paham lagi dan juga lebih baik. Dan yang kedua, saya kepingin juga ini bisa lebih berkolaborasi dengan orang lain agar mereka bisa melakukan hal-hal yang baik. Seperti itu, Bu. Iya, iya, iya. Keren sekali nih Pak Muji. Ya. Baik Pak Muji, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada coachnya karena sudah memberikan alur cerita dengan baik. Eh, Sampai di sini saya ucapkan semoga Pak Muji dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk Amin. menebar Walala. kebaikan. Terima kasih Pak Muji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arti, terima kasih Bu Bisma.